Pas turun, memang yang dilihat sama supir bokap ini bilang katanya kelapa waktu itu. Dia nabrak kayak kelapa tapi masih ada sabut kelapanya gitu bang. Kelapa udah tua? Kelapa tua gitu, kecil kan. Kelapa. Saat itu ditendang bang sama dia. Karena jalan sepi ditendang ke pinggir. Pas diambil sama dia, dibalik gini kan, ternyata itu kepala bang. Kepala. Terus bilang mau makan di mana gitu kan. Ini di tengah hutan, mana ada tukang jualan. Baru ditutup teleponnya. Kita nih di belakang saya sama tetangga saya bilang, lah itu ada warung celele yang saya lihat waktu itu. Di tengah hutan itu cuma itu doang, tapi posisinya nikung bang. Jalan lagi nikung nih, set nikung ke kanannya saya ingat. Itu di pojoknya itu ada warung. Nah pulangnya ini mengalami kejadian lagi nggak? Iya ada. Tapi nggak terlalu parah ya? Ya dibilang nggak terlalu parah ya, hampir ngerenggut nyawa sih waktu itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi nih bersama gue Nardi di obrolan tengah malam. Semakin malam makin Serang. Oke nih sob, kali ini kita sudah mendatangkan seorang narasumber yang memiliki cerita pengalamannya ketika ia sedang mudik bersama keluarganya ke daerah Kebumen, tepatnya itu di daerah Gombong. Narasumber gue ini sempat mengalami beberapa kejadian hal aneh nih. Ini bener-bener nggak bisa masuk akal logika. Ia sempat mampir ke warung dan ternyata sebenarnya warung itu nggak ada. Dan nggak di situ aja. Narasumber gue juga sempat mengalami beberapa kejadian aneh sampai akhirnya keluarganya ini nyaris mengalami sebuah insiden kecelakaan nih ketika pulangnya. Dan ketika di kampungnya juga narasumber gue juga sempat mengalami beberapa hal yang benar-benar nggak masuk ke akal logika. Penasaran dengan siapa narasumbernya? Langsung aja kita sapa. Selamat malam, Bang Adit. Selamat malam bang. Apa kabar, Bang? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bang, terima kasih nih sudah mau hadir dan mau membagikan sebuah kisah pengalamannya. Ketika mudik ya? Betul bang. Ini di tahun 2007. 2007. Oh itu lawas banget ya? Lawas bang. Masih ingat tapi Bang? Alhamdulillah. Karena membekas itu, karena Iya sih. mudik itu jatuhnya waktu itu mudik terakhir bang, bersama bokap. Dan setelah itu bokap Meninggal. innalillahi. Nggak jauh dari setelah mudik itu. Nggak lama maksudnya. Oke, makanya di tahun-tahun mudik juga sebenarnya rawan banget ya. Ya. Makanya kalau buat kalian yang tahun ini mau mudik, intinya harus berhati-hati dan juga harus menjaga kondisi. Betul. Agar supaya badan ini benar-benar fit ya. Iya. Soalnya beberapa tahun belakangan itu angka kecelakaan ketika mudik itu sangat tinggi banget. Iya. Entah itu di mobil atau naik motor, apalagi yang naik motor nih yang benar-benar sangat rawan ya. Betul bang. Oke, makanya benar-benar harus fit banget lah ya. Oke Bang, ini kan kejadian di tahun 2007 yang benar-benar membekas. Kok bisa sampai seperti ini awalnya lu ada firasat atau enggak sih Bang? Ya kalau bilang firasat atau enggak, saat itu karena emang menuruti kemauan almarhum bokap ya, bapak saat itu. Yang ingin merayakan hari lebaran di kampung ya. Ini yang tumben-tumben aja sih. Oh, tumben biasanya ya udah berjalan aja, paling cuma by phone aja gitu. Tumben kok gitu. Sempet sih ada perasaan kayak habis kecelakaan terus kayak gini. Enggak gitu. Iya, padahal kondisi lagi juga kurang fit ya. Kurang fit. Tapi memaksakan untuk pulang. Betul. Oke. Karena sorry bang, di situ ada makam ibunya. Oh, sekalian ziarah. Itu. Iya benar. Jadi mbah perempuan di makam di situ. Jadi mungkin dia pengen ke makam juga ya gitu kan. Penjara. Oke, Bang Adit mungkin ditahan dulu nih untuk ceritanya.
Dan buat teman-teman semua yang penasaran sama ceritanya Bang Adit seperti apa, kalian bisa tonton video ini sampai habis. Dan buat kalian juga nih, jangan lupa di subscribe, like, dan diklik tombol hype-nya agar kalian gak ketinggalan video terbaru dari obrolan tengah malam. Dan buat kalian juga yang ingin menjadi narasumber di obrolan tengah malam, kalian bisa langsung aja WhatsApp ke nomor yang ada di bawah sini nih. Jangan lupa kunjungi media sosial kita. Nanti semuanya gue taruh di kolom deskripsi. Bang Adit, sudah siap? Siap. Obrolan tengah malam. Begin. Oke nih, Bang Adit, itu gimana tuh Bang? Cerita lengkapnya, silakan. Ya, waktu itu tahun 2007 saya mudik ke kampung halaman saya di Kebumen. Nah, ini memang suatu hal yang nggak biasa di keluarga saya. Karena saya itu kalau lebaran biasanya tuh jarang-jarang ke kampung. Justru ke kampung tuh pas liburan sekolah. Baru tuh kita pulang ke kampung, karena kan emang satu sisi ya memang macet ataupun nggak kebagian tiket gitu kan. Almarhum bapak saya waktu itu selalu mengarahkannya pas liburan sekolah gitu. Nah ini tuh kita mundur sedikit ya, tahun 2006 itu ya sekitar 3 bulanan lah. Jadi bokap ini mengalami kecelakaan tunggal di jalan. Kecelakaan Bang. Nah, pas kecelakaan ini tumben-tumbenan ya itu tiba-tiba dia bilang pas sudah sadar ya, jadi kecelakaannya cukup parah ya karena dia kena di bagian kepala. Waktu itu sempat masuk ICU juga di rumah sakit sekitar 2 mingguan lah waktu itu. Jadi pas sadar dia bilang katanya pengen ke Jawa tadi gitu. Jadi di Jawa ini memang sebenarnya almarhum bapak saya ini orang seberang, orang Palembang gitu. Tapi ada Pak D-nya dia yang tinggal di Kebumen, lebih tepatnya di Gombong. Nah dia tinggal di situ. Jadi kalau tujuan dia untuk di keluarga bapak sih ayah ya, saya sebutnya ayah, itu biasa memang ke tempat Pak D-nya beliau atau mbah saya bisa dibilang. Karena kan kakaknya mbah saya ya, tetap aja Pak D, tetap aja gitu. Di sana ya itu tiba-tiba terus dia sadar gitu kan dalam kondisi yang masih lemah lah. Waktu itu di rumah sakit dia bilang katanya lebaran ini pengen lebaran di kampung kayak gitu. Karena belum pernah kata dia lebaran itu di kampung. Pernah saya waktu itu di kampung, tapi beliau ini ayah saya nggak ikut gitu. Jadi kalau pas libur sekolah aja intinya kayak gitu. Nah pas kebetulan di tahun itu minta pulang kampung, ya kita turutin pulang kampung bareng-bareng. Jadi dari rumah memang di saat itu kondisi perekonomian saya ya sekeluarga lagi lumayan cukup lah, bagus lah gitu. Jadi kita bawa kendaraan pribadi, bawa mobil 2 unit langsung, sedan dua-duanya. Jadi kita nih beriringan Bang. Jadi mobil bokap ini kan kondisinya waktu itu tangannya kan patah, dia gak bisa nyetir kan. Jadi ada supir kan waktu itu, dibawalah sama supir mobil bokap nih, dia di depan, bokap nih depan, sebelahnya supir, belakangnya itu almarhumah ibu saya sama adik, sama ada ART juga. Nah saya di mobil belakang, jadi kita nyawa supir tembak lah bahannya. Kalau itu kan suka ada tuh nawarin mau kemana gitu kan, ya itu tetangga sendiri sih. Saya di belakang sama dia, sama supir ini cuman berdua doang waktu itu saya. Waktu itu kurang lebih H-3 Bang, sebelum lebaran.
lagi bisa dibilang lagi rame-ramenya ya waktu itu. Ya kita mutusin berangkat malam bang, habis isya. Gitu. Berangkatlah kita. Barengan nih 2 mobil, berangkat bareng-bareng. Ya waktu itu kan tahun-tahun segitu tuh belum ada tol yang dari Trans Jawa ya. Iya. Jadi terakhir tuh masih sampai, zaman dulu malah bilangnya Cikopo. Sekarang kan Cikampek gitu. Ya baru sampai situ doang. Jadi dari Bekasi kita berangkat langsung ke daerah Cikampek atau Cikopo saat itu keluar. Nah dari situ kita mengarahnya lewat Pantura bang. Lewat Pantura ya kita nyelusuri jalan itu bareng-bareng kendaraan berat zaman dulu kan, truk, bis segala macem. Ya kita makan juga di situ. Mampir-mampir juga pasti kan, namanya juga sekeluarga kan, pengen beli apa buat oleh-oleh kayak gitu-gitu. Nah terus dalam perjalanan ini karena saya pisah ya kendaraannya, di depan sama di belakang, saya di belakang terus. Entah kenapa nih supir saya mungkin agak-agak sebenarnya nggak tahu jalan kayaknya dia itu. Jadi ngikutin feeling aja. Kalau zaman dulu kan masih belum ada map, masih Google Map belum terlalu canggih kayak sekarang. Jadi masih ngikutin pelang di jalan tuh. Pelang tunjuk arah nih, kalau ke Jawa Tengah nih lurus gitu kan. Kalau mau ke arah selatan, misalkan kita tujuannya mau ke arah Kebumen, berarti kan arahnya arah Jogja gitu kan. Purwokerto gitu. Nah itu dia masih ngikutin tunjuk arah itu aja. Nah dalam perjalanan si tetangga saya ini, saya bilang tadi supir tembak ini udah ngomong bang, mas ini kayaknya kita nyasar ya, gitu kan waktu itu. Nyasar gimana, saya kan nggak tahu jalan, dia bilang gitu. Terus ya dia telepon-teleponan lah, jadi kan zaman dulu masih pakai HP Nokia tuh kan, kontak-kontakan lah depan belakang gitu, dari mobil sambil teleponan gitu. Ini bener nih jalannya gitu kan awalnya. Iya benar nih, katanya kalau Jawa Tengah nih pelanggan nih lurus, ikutin aja gitu. Karena dia emang belum pernah nih diajak bareng pulang kampung si supirnya ini. Akhirnya ngikutin jalan lurus. Nah dari situ ada persimpangan yang saya ingat, pertigaan lah ya, belok ke kanan. Di situ tulisannya tuh saya ingatnya Purwokerto ya, arah Purwokerto, terus via hutan apa ya, hutan jati apa ya, Selawi, pokoknya jalan Selawi lah. Lewatlah jalan itu, karena kan posisi itu berangkat kita aja habis isya ya. Pas udah daerah situ tuh kira-kira udah mungkin sekitar jam 1-an malam ya, jam 12, jam 1 malam. Lewat situ ya kita ngikutin jalan itu, karena saya kan posisi di belakang nih ya, saya ngikut aja, mobil bokap di depan kita ikutin. Dia belok ke kanan nih, saya ingat belok ke kanan. Awalnya masih banyak rumah-rumah, lama-lama tuh jalanannya benar-benar sepi, padahal notabene saat itu kan H-3 ya bang, Lebaran, harusnya rame ya. Tapi yang saya alami saat itu tuh ya sepi. Mungkin orang-orang lebih banyak naik kendaraan umum kayak seperti kereta atau bus, mungkin seperti itu ya. Kalau waktu itu kan saya bawa kendaraan pribadi, jadi kayak agak jarang-jarang bisa di tahun-tahun tersebut. Nah kita ikutin jalan ini. Awalnya banyak rumah-rumah, lama-lama sepi nih. Sepi-sepi yang saya lihat, emang jalannya gede nih bang. Struktur jalannya ini gede, jadi bisa 2 arah. Kayak jalan nasional lah, bentuk kayak gitu. Masuk hutan, lama-lama belok kiri ke kanan. Nah dalam perjalanan ini si mobil depan kan kita ngikutin kan, mobil bokap tiba-tiba berhenti. Awalnya tuh pertama berhenti mendadak, ya kita di belakang otomatis ikut berhenti dong. Terus si supirnya ini nelfon kan, tetangga saya nelfon ke depan, kenapa gitu. Terus kata dia kayak nabrak sesuatu, katanya gitu. Ya udah berhenti aja dulu, coba dicek gitu. Dia turun. Nah si yang tetangga saya ini ikut turun juga, nyamperin. Pas turun, memang yang dilihat sama supir bokap ini bilang katanya kelapa waktu itu. Dia nabrak kayak kelapa tapi masih ada sabut kelapanya gitu bang. Kelapa udah tua? Kelapa tua gitu, kecil kan. Teman kelapa. Saat itu ditendang bang sama dia, karena jalan sepi, ditendang ke pinggir. Jadi di jalan ini kan sepi nih. Ya gimana ya, kayak orang kesel gitu bang.
bikin ganggu perjalanan gitu kan. Si kelapanya tendang lah ke pinggir. Nah sama tetangga saya ini dibilangin, hati-hati gitu ya. Ini di hutan, lu nggak lihat banyak pohon kanan kiri, itu udah dibilangin nih. Sedangkan di saat itu kalau nggak salah itu pohonnya itu bukan pohon kelapa di sekitar situ bang, tapi pohon-pohon kayak pohon jati, pohon karet kayak gitu bang. Kok ada kelapa? Kan rada bingung di situ kan ya. Akhirnya tetangga saya ini inisiatif karena kelihatan kan si kelapanya itu gelundung bergelinding lah, terus diambil sama dia. Di sabutnya ini diambil, pas diambil kan saya ngikutin nih belakang dia. Om, berani om, berani itu bang kelapa. Gitu. Pas diambil sama dia, dibalik gini kan, ternyata itu kepala bang. Kepala, bukan kelapa. Kepala. Gitu. Itu nanti ada penjelasannya di kampung, itu nanti dijelasin sama Pak Ade saya. Apa yang ditemukan itu bener, emang itu kepala beneran. Tapi bukan kepala manusia. Yang nendang siapa? Yang nendang supir bokap di depan. Sama si tetangga saya yang tadi sebelah saya nyetir, diambil sama dia. Maksudnya takutnya kan ya inilah keramat apa gimana ya kan. Karena nggak masuk akal buat dia kok di situ pohonnya kan karet. Pohonnya jati. Kok ada kelapa dari mana? Gitu. Akhirnya penasaran diambil. Pas lihat kaget kan dia malah dilempar sekalian. Jadi di sebelah kanan ini kan jalur yang dari arah sana. Jadi 2 jalur nih bang. Kita ibaratnya satu, ini kita ke arah selatan, ini yang dari selatan mau ke utara. Nah ini yang di sebelah kanan ini ada separator jalan besi kan, kalau di jalan ada tuh pembatas dan itu jurang. Gitu. Jadi pas kita lewatin jalan itu ya kejadian kayak gitu, emang agak shock juga kan, kayak langsung buru-buru mobil. Saya juga lari kan, naik ke mobil. Gak lama berselang kita jalan, kontak-kontakan lagi nih. Zaman dulu masih pakai Nokia, dari saya bilang telepon, makan dulu gitu kata bokap kan almarhum. Terus bilang mau makan di mana gitu kan, ini di tengah hutan, mana ada tukang jualan. Baru ditutup teleponnya, kita nih di belakang saya sama tetangga saya bilang, lah itu ada warung pecel lele yang saya lihat waktu itu. Di tengah hutan itu cuman itu doang, tapi posisi nikung bang. Jalan lagi nikung nih, nikung ke kanannya saya ingat. Itu di pojoknya itu ada warung. Warung pecel lele bang. Aneh juga. Pas tikungan itu ada warung pecel lele yang saya lihat. Saya masih ingat betul itu makan kita di situ. Akhirnya telepon lagi kan. Pak itu di depan ada warung gitu. Terus kata almarhum ayah, ya udah mampir. Kamu duluan deh gituin. Ya akhirnya saya suruh salip dong mobilnya. Mobil bokapnya suruh disalip sama mobil yang saya tumpangin. Jalan ke depan. Ya benar kita duluan kan. Nyampe itu di warung. Tapi pas kita nyampe di situ cuma berdua bang. Berdua apa? Suami istri. Maksudnya pedagangnya nih cuma berdua menjualnya. Kan kalau biasanya kalau misalnya pecel lele gitu mungkin ada karyawannya, ada siapa yang bantuin ya kan. Ini nggak ada. Jadi cuma berdua suami istri yang saya lihat. Ya, bapak-bapaknya posturnya saya lihat agak sedang lah tingginya. 165, 170. Badannya perawakannya agak gemuk. Cuman yang saya anehnya yaitu kayak kita kan pesen nih. Duduk dong, nyampe. Yuk mampir makan dulu gitu kan. Udah nih pada duduk bareng-bareng gitu kan, rame-rame. Mau pesan apa kan gitu ya biasanya. Nah, si bapaknya ini datengin kita dengan wajah yang gimana ya, bukannya polos ya, kayak datar. Jadi kayak pesan apa, kayak gitu. Oh, flat ya? Flat aja. Oke. Pesan apa? Terus kita kasih dong catatannya kan. Kita catat kan waktu itu pakai kertas biasa. Ini pesanannya ini. Udah tuh. Oh, ya sudah, ditunggu. Taruh dia catatan ke istrinya, dia balik lagi. Tanya, kalian dari mana? Tani semua ditanya. Sama si bapaknya penjual pecel lele ini. Kalian dari mana? Kita bilang, kita dari Bekasi. Mau kemana? Mau ke Kebumen. Kita bilang gitu. Oh, nanti di depan kalian ketemu pertigaan belok kanan.
jangan belok kiri. Soalnya jalannya, apa dia bilang bukan soalnya, jadi kayak jalannya di depan bercabang. Ambil jalan kanan, jalur kanan gitu kan. Jangan jalur kiri. Memang lebih cepat, tapi kalian nanti akan merasakan akibatnya kayak gitu. Maksudnya apa? Itu nggak ngerti kan saat itu. Udahlah, mungkin itu pesan dari pedagang, ya kita ikutin aja. Takutnya ke kiri ini jalurnya kan ekstrim atau gimana ya, walaupun cepet nyampe gitu. Nah akhirnya makanlah kita bareng-bareng di situ, semua makan. Ya udah selesai, ya mungkin sekitar setengah jaman lah kita makan bareng-bareng. Nah setelah itu pamit nih ya kan, mau jalan, mau lanjutin perjalanan. Tapi si pedagangnya ini, logikanya bang, kita ini kan mau bayar, setelah makan bayar dong. Iya, Udah harus. kan? Harus. Iya. Nggak bayar, dia nggak mau dibayar bang. Siapanya? Pedagangnya nggak mau dibayar. Ya kan bingung ya di situ ya. Bokap orangnya rasa kayak ini orang, maaf ya, stres sama ini orang, nggak mau dibayar, nggak usah. Jadi dibilang tidak usah dibayar, nggak usah, kita kasih uangnya gitu kan. Berapa totalnya, nggak ada hitung-hitungannya dari dia. Sudah ya pak, gitu kata bokapan bilang gitu. Oh iya, gitu. Ya dong. Jadi berapa pak? Sambil mau ngasih uang kan, kata dia tidak usah dibayar. Siapa yang ngomong itu? Itu yang pedagang, si bapaknya. Si ibunya? Ibunya diem aja. Maksudnya kayak asik aja. Yang saya lihat di saat itu dia lagi kayak ngulek sambel nih. Tapi ngulek di situ-situ aja bang. Kan kalau orang ngulek muter gini ya kan. Dia ngulek ke situ aja bang. Nggak ganti posisi? Kagak. Ngulek aja gini. Jadi kayak orang lagi marut apalagi apa. Semua saya lihat dia lagi ngulek cabe gitu-gitu kan. Lagi bikin sambal ya intinya. Tapi pelan gitu loh. Jadi ya memang kaget kan pas mau dibayar, tidak usah dibayar. Nah penting kalian hati-hati dengan perjalanan. Ingat pesan saya, nanti di depan ada jalan pertigaan belok ke kanan gitu, jangan belok ke kiri kalau kalian ingin selamat. Nah gitu. Udah nggak mau dibayar nih, alhamdulillah kan gitu ya. Iya, rezeki itu. Rezeki kan. Iya. Ya udah tuh akhirnya di situ bener nih pak, nggak mau dibayar. Tapi karena bapak saya ini kan nggak bisa ya kalau kayak gitu-gitu ya. Akhirnya ya udah ditaruh aja uangnya. Saya lihat sih uang ditaruh di bawah piring aja sama dia. Tinggal pergi, nggak usah kembali atau gimana. Ya pokoknya gitulah bokap mah. Terus jalan, kita berangkat lagi. Gantian nih, tadi kan posisinya mobil saya suruh duluan. Ini karena mobil bokap nih duluan. Ya udah silakan bos duluan. Jalan. Ya bener bang, jalan tuh bener-bener gelap banget. Sepi, nggak ada. Ya, emang nggak ada kehidupan rasanya. Penerangan jalan? Penerangan nggak ada bang. Bener-bener gelap, itu lampu cuma dari kita doang yang lewat. Itu juga nggak tahu tuh depan bakal belok atau enggak. Nggak tahu di saat itu. Nah tiba-tiba pas itu benar tuh ada jalan bercabang. Kita kan ingat ya di belakang kan, saya kan di belakang nih. Sempet pas lagi ngeliat jalan itu, kita udah ngesen nih. Orang saya lihat ke tangga saya masih sadar ya, belum ngantuk. Ngesen kanan dia, tapi mobil bokap ini ngesennya kiri. Nah, lah, om, kok dia ke kiri om? Nah iya, telepon tuh, pakai HP kan. Agak lama ngangkatnya. Ya kenapa? Kata dia, kok belok kiri? Lah tadi kan katanya belok kiri ya? Belok kanan. Lah terus gimana? Udah terlanjur nih. Mana jalan sempit gitu kan kata dia. Ya udahlah, udah terlanjur jalan sempit, cuma satu mobil doang kan satu. Jadi jalannya tetap dibilang di aspal, nggak di aspal bang. Jadi kayak batu-batu kerikil bekas ayakan pasir gitu bang. Kalau di kampung tuh jalan-jalannya kayak gitu. Jadi awalnya ada aspalnya nih, lama-lama kerikil kayak gitu. Itu memang cuma satu mobil. Yang kita lihat memang ya di saat itu kita lihat kanan kiri gelap banget. Kita nggak tahu di kanan kiri itu entah itu hutan
entah itu persawahan. Cuman yang pasti kanan kiri nggak kelihatan sama sekali, cuman di mobil kita cuma lihat jalanan itu posisinya seperti kayak tegalan ya, jadi jalan di tengah sawah, jalanan di tengah sawah, parit lah Iya. bahasa kita mah gitu. Nah itu kita lewatin itu, terus kita jalan terus, itu maksudnya mau puter balik, karena kan tadi inget ya suruh belok kanan, ya, belok kiri, gak ketemu-temu bang, lurus aja, sampai akhirnya di perjalanan ini mobil bokap di depan, kita kan udah mulai agak berjarak jauh nih, saat berhenti bang, berhenti yang kita lihat kayak mobil kalau posisinya lagi bannya nyangkut di lumpur gimana bang, kayak ngebul gitu. Iya. Ngegas, kita samperin set pelan-pelan ya kan. Telepon lah lagi nih dari tetangga, nelfon lagi ke depan. Lo kenapa? Ya. Tahu nih nggak bisa digas. Kayak nyangkut apa ya? Kayak ngosrok gitu ya. Iya, kayak nyongsrok. Lah kan tadi jalannya benar gitu kan. Ya gimana orang ini nggak bisa jalan gitu ya. Ya udah, coba deh turun kita dorong. Itu nih sama supir bokap kan. Ya udah ya turun lah, saya juga turun. Pas saya turun saya kan di kiri, kaki kiri duluan kan. Iya. Supir saya kaki kanan. Pas turun blek gitu, baru berasa bang, segini bang, masuk lumpur. Lumpur. Nah, kita juga bingung di situ kan. Pas turun itu lumpur semuanya. Nah tadi kan jalannya apa ya? Maksudnya bisa dilewatin ya. Pas kita turun tuh lumpur, ya saya turun situ lumpur. Dua mobil ini masuk ke dalam lumpur. Lihat, keluar gini lihat, nah iya. Ternyata emang gimana ya, kayak mobil di tengah sawah. Masih belum sadar saat itu, dalam artian kayak kan tadi jalannya bagus. Bokap marah-marah udah di situ. Lu gimana sih begini ya kan? Nyari jalan udah dikasih tahu tadi. Kan ketiduran mungkin bokap ya saat itu. Pas bangun dibangunin mobilnya nyangkut gitu kan. Gimana turunnya ini? Pas lihat iya emang kita akhirnya turun semua dari mobil. Turun kita jalan ke pinggiran. Nah kalau di kampung ini kan kira-kira jam 4 jam 5 pagi tuh suka ada yang pada berangkat ke sawah nih bang ya. Nah itulah ada 2 orang warga pakai sepeda waktu itu bilang, bapak kenapa gitu kan. Ya kita dibantu lah gitu. Jadi pas kita jalan mungkin sekitar 15-20 meter lah ya jalan dari mobil. Ternyata tuh jalannya nanjak bang. Nanjak ya mungkin sekitar tingginya 1,5 meteran lah. Nanjak. Ya itu kita dibantu sama bapak-bapak itu tadi berdua. Yang mau berangkat ke sawah. Orang saya ngeliat kok dia pakai pakaian ya selayaknya orang pergi ke sawah ya. Kita dibantu naik semua nih. Jadi kita tadi kan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 orang nih. Dibantu naik semua ke pinggir, suruh duduk. Ya kan? Nah kebetulan sebelah sana tuh ada kayak gubuk-gubuk juga. Jadi pas kita naik nih, nggak jauh dari situ ada kayak gubuk-gubuk pinggir jalan lah. Kalau kita bilangnya di sini balai-balai. Kita disuruh duduk di situ. Duduk, nggak lama diambil air minum segala macem. Nah itu kita baru sadar azan subuh, Bang. Azan subuh. Nah kita saat duduk ini ngeliat itu dari jauh itu. Kok mobil kita ada di tengah sawah ya? Maksudnya? Ternyata pas kita duduk gini, kan kita ngeliat ke depan dong, pandangan kita. Semuanya nih jajar nih bertujuh. Setelah minum, lihat ke depan. Depan ini kan tadi jalanan gitu ya. Jalanan turun, itu ternyata sawah bang. Tapi anehnya kenapa itu mobil ada di tengah. Tapi di belakangnya itu ada jalur? Ada. Oh berarti buntu. Buntu langsung ke sawah? Langsung ke sawah. Ada bang, ada jalur. Jadi seharusnya nih, yang saya lihat dari jejaknya bang ya, pas agak siang nih, sekitar jam 6, jam 7 pagi, itu yang saya lihat. Jadi jalannya nih lurus terus belok bang gini. Bener-bener tikungan 90 derajat kali ya, langsung belok. Nah ini perkampungan nih, sebelah kanan. Oke. Nah saya mobil lurus, jejaknya itu lurus. Tapi kayak nggak masuk akal aja gitu. Dalam artian nggak masuk akalnya, itu kan tinggi 1,5 meter. Ke bawah. Mobil saya ini dua-duanya sedan bang. Pasti nggak gasruk bang. Bunyi. Rek. Iya otomatis. Kecuali mobil-mobil gede. Kayak zaman-zaman sekarang.
nggak berasa. Ini mobil sedan harusnya berasa, tapi itu jalannya emang ada jejak mobilan set ke kanan. Ya itu ada di tengah sawah. Kita duduk sini ngeliatin sampai bingung. Kok bisa ada di tengah-tengah? Aneh ya. Aneh. Tadi pada bener jalannya. Orang sampai diurutin sama warga situ kan. Ya memang bener ini katanya bisa jalan tembus ke daerah apa Gombong, Kebumen gitu. Itu bisa. Purwokerto juga bisa nembus di situ. Tapi ini tuh jalan desa. Gitu. Bukan jalan nasional. Kalau jalan nasional tadi Bapak kan lewat ada apa pertigaan cabang ke kanan. Nah bener tadi. Kata Malam, tukang warung itu. Tukang warung itu Celele ke kanan, kenapa dia jadi belok ke kiri? Gitu. Jadi di saat itu yang ya dibilang panik ya lumayan panik kan bokap ngeliat soalnya udah lumayan ambles gitu mobil dua-duanya. Nah, akhirnya dari situ ya karena susah juga kan mobil derek. Ya minta tolong warga lah ditarik ke pinggir biar bisa naik. Gitu. Kondisi mobilnya ya kotor aja sih, nggak ada masalah. Seharusnya kan rusak ya. Harusnya ya, entah kaki-kakinya atau gimana ya. Tapi nggak apa-apa sih. Yang dibersihin, dicuci sama warga situ kan dibawa ke. Kalau di desa ini kan ada, kalau kita bilang musola. Kalau di desa bilang langgar. Dibawalah tuh ke langgar desa, dibersihin. Ya di starter semua hidup normal, nggak ada masalah. Jadi saat itu emang nggak menunjukkan hal aneh mobil itu. Aman-aman aja. Saya sempat nanya-nanya juga sama warga situ kan, ini Pak jalan desa ini emang nembusnya benar ke arah Purwokerto ataupun ke Gombong, Kebumen gitu. Iya benar Mas, tapi nanti Masnya agak jauh dari sini lewatin apa namanya kaki Gunung Slamet lah kata dia gitu. Jadi kita muter nantinya gitu. Tapi jalannya tetap begitu harusnya. Ini kenapa nih mobil ke situ? Kata dia mah udah sering kejadian kayak gitu, udah gak heran. Dulu pernah kejadian gitu, bis yang bukan bis besar bang, tapi kayak 3/4 gitu modelannya, yang bis tanggung. Itu ya udah keprosok aja diem, ya penumpangnya pada bingung, lah kok bisa ada di sini kan gitu, masuk supirnya. Jadi itu udah sering kejadian kayak gitu. Nah, terus ditanya juga kayak sebelumnya ngelihat apa, terus ngapain gitu kata warga tuh. Apa ngapain ya bilang tadi sempat mampir ke warung di jalan raya yang Selawi ini dah pokoknya gitu kan. Saya ketemu warung gitu Celele diceritain makan segala macem istirahat ya kan, tapi nggak mau dibayar. Oh itu emang dulu pernah ada. Jadi dulu memang ada si warung ini memang ada sebelumnya, tapi emang posisinya nggak di tikungan situ, agak geser sedikit lah, hampir ke pintu desa, hampir ke pertigaan itu yang tadi dibilang, nggak jauh dari pertigaan yang suruh belok kiri ataupun belok ke kanan. Tadinya ada di situ, tapi si pedagangnya ini entah menganut apa ya, mereka nggak nyebutin, terus ya meninggal sekeluarga. Satu persatu. Tapi memang kaya dia di kampung tersebut itu emang keluarga itu termasuk orang kaya. Ya ada matian mungkin ya nyugih kali ya bahasanya. Ya. Nah, itu meninggal. Jadi ya sering kalau misalnya ada orang yang ini, tapi sama dia diarahin bener ke kanan gitu loh. Di dalam perjalanan ntar tiba-tiba jadi ke kiri aja. Orang banyak yang ada di situ akhirnya nyasar, nggak mobil motor juga pernah tiba-tiba nyusuk aja. Kayak gitu. Dan orangnya meninggal. Berarti tadi gue makan di warung orang yang udah nggak ada atau bahkan nggak ada warungnya itu, warung goib. Pantesan diajak ngobrol ya kan? Flat aja. Iya jadinya lah itu makan, terus tadi makan jadi apa makanannya? Kan gitu ya. Terus lah kaget juga kan orang tua saat itu ya udahlah. Ya mau gimana, ternyata dia baik kok gitu kan kata bokap. Dia ngasih tahu jalan yang benar dalam artian suruh belok ke kanan ya belok. Kenapa kita ke kiri? Mungkin karena tadi gue ketiduran atau gimana ya, nggak bisa ngarahin ya. Akhirnya jadinya nyasar di situ, belok ke kiri masuk ke sawah deh.
Nah terus dari situ lanjut perjalanan yang tadi di kita gitu ya, kita cuma bilangnya warung aja. Nah gitu. Udah lanjut sampai ke kampung itu kira-kira jam 12-an lah. Habis zuhur sampailah di kampung halaman. Kita ya namanya baru nyampe ya pastilah ketemu saudara-saudara, keluarga kan ya ngobrol-ngobrol ini itu, istirahat. Nah itu kira-kira habis maghrib lah. Saya ke rumah Pak D saya, guru besar saya lah di situ. Ada nih di situ. Jadi memang saya kan suka belajar lah. Belajar dalam artian kebatinan saat itu. Karena emang disuruh nih sama bokap. Kata bokap, lu laki-laki lu harus kuat. Kuat bukan cuma sekedar dari mentalnya aja, tapi dari batinnya harus kuat. Nah itu dengan cara kayak gitu. Ditemuin lah sama Pak D saya disuruh panggilnya Pak D aja gitu kan. Ya udah, terus ngobrol. Ya ceritalah soal tadi perjalanan dari awal sampai terus kejadian bokap ini kecelakaan juga diceritain gitu. Nah ternyata dari keterangan ya bisa dibilang orang pintar lah ya di situ, Pak D saya bilang itu memang disengaja. Satu sisi disengaja, yang pertama masalah kecelakaan bokap. Nah, jadi persaingan karir lah kayak gitu bang ceritanya kata dia. Nah terus kejadian lagi di perjalanan seperti itu yang ketemu kelapa di situ kan, ternyata itu beneran emang kepala. Itu emang kiriman dari orang yang tidak suka sama bokap saat itu dari sisi pekerjaan ya kayak gitu bang. Ya, mungkin dia ngikutin ya. Nah itu disebutnya kalau orang Jawa tuh bilangnya pulung gantung bang. Pala menggantung ya, terus jatuh pluk gitu. Oke. Jatuh ya mungkin jatuhnya pasti jalan ya kan, sengaja atau gimana jatuhnya di situ biar kita juga jadi oleng saat itu mungkin. Akhirnya jadi kecelakaan semua kan gitu ya, amit-amit lah. Jadi itu memang sudah direkayasa gitu. Ada yang membuat itu. Terus kalau masalah warung gini oh itu memang dia sebenarnya orangnya baik tapi ya salah jalan gitu kata Pak Ade saya. Ya itulah konsekuensi yang diambil kalau ingin sesuatu yang instan, kekayaan sesaat ya seperti itu. Tapi alhamdulillahnya dia tetap di situ cuman baik gitu, nggak apa-apa kok. Ya, memang di situ banyak godaannya iya, kayak tadi tiba-tiba bisa belok ke kiri, itu memang energinya di situ emang gitu kuat di jalur tersebut. Ya mungkin sampai sekarang ya nggak tahu ya situ rame apa enggak yang lewat. Nah, kalau dulu ya emang saya berasa banget itu merindingnya benar-benar sampai kaki bang, dari ujung rambut. Orang nggak bayangin aja nggak ada penerangan, kita jalan cuma 2 mobil iring-iringan tuh rasanya gimana ya? Walaupun jalannya gede aspal tapi ngeri juga gitu, nggak ada yang lewat sama sekali, nggak ada yang saya ingat itu lewat satu pun nggak ada gitu. Jadi memang ya setelah diceritain kayak gitu ya kita ya paham lah, ada artian paham kayak berarti nih nggak cuma berangkat, kemungkinan pulang pun bakal terjadi hal-hal di luar dugaan kayak gitu. Jadi kita hati-hati nih, waspada, apalagi kita lagi di luar kota nih kayak gini. Takutnya ya masih ngincer atau gimana ya kejadiannya kayak gitu. Nah udah tuh kita ya sama di sana tuh ya kita ngobrol-ngobrol biasa sampai terus ketemu momen lebaran ya, silaturahmi lah, saudara-saudara dari mana-mana. Jadi waktu itu ini agak ini ya, ada kejadian di mana kalau anak-anak zaman dulu bang di kampung ya, anak-anak suka main petak umpet bang. Petak umpet. Saya pikir saat itu mungkin udah dibilangin sama orang tua, hati-hati main petak umpet di kampung, nanti kamu dalam tanda kutip diumpetin setan lah. Cuman kan bilangnya zaman dulu kan setan, bilangnya apa, kayak gobel ya. Saya pikir nggak mungkin, mana ada gitu ya. Di saat itu saya mikir mana ada kayak gitu. Mainlah kita bandel nih, saya, adik saya,
Terus ada, jadi kan kalau di kampung nih, itu kan di situ kan satu desa misalnya satu deretan lah rumah-rumah ya. Kan biasanya kakek-kakek nenek-nenek semua nih. Yang datang kan pasti kayak cucu-cucunya gitu kan, anak-anaknya. Wah, pasti kumpul rame dong. Main lah kita di situ. Jadi di jalanan nih Bang, pada kumpul main-main. Ya main apa aja dah kita di situ. Ya sebisanya main petak umpet kayak apa kejar-kejaran kayak gitu-gitu kan. Rame, kurang lebih ada sekitar ya 8-10 orang Bang. Anak-anak kecil semua karena waktu itu saya juga masih sekolah SMA, jadi saya ibaratnya kayak ngasuh mereka ya saat itu ya. Jatuhnya baru SMA kelas 1 saat itu Bang. Jadi kayak ini bocah-bocah semua nih gitu kan. Saya harus temenin, istilahnya dampingin lah. Ada juga sih yang dewasa, maksudnya yang seumuran saya SMA kelas 2, kelas 1 ada. Cuman mayoritas anak-anak kecil semua. Yang mereka pada main ya saya liatin, main. Katanya mau main utak umpet, ayo saya temenin ya kan. Udah tuh dari situ. Nah, jadi anak-anak ini kan ada 8 orang nih Bang. Nah, saya ingat. 8 orang ini ceweknya itu 4, cowoknya 4. Mainlah di depan rumah. Utak umpet, lari. Awalnya oke, komplit nih 8. Komplit lagi 8, 3 kali Bang kayak gitu. Ketiga kalinya satu kagak ada Bang. Anak cowok hilang Bang. Gue nggak bisa bilang hilang saat itu ya, karena kan gue juga takut juga keluarganya panik ntar. Gue perhatiin, nah, mereka udah mulai pada bingung nih, bertujuh. Pada kemana ya? Gitu kan. Ngelihat nyari-nyari. Terus saya ada nih yang seumuran saya, si Agung, ngomong saya, Dit, samperin yuk, bocah-bocah kayaknya bingung. Anak-anak pada bingung, kenapa ya? Yuk, samperin, ayo. Saya tanya ada tuh satu-satu. Ya kan, ada si Sinta, si Cahya. Saya tanya satu-satu, ada adik saya juga waktu itu kan. Terus yang anak cowok juga, Lukman gitu kan. Saya ingatnya itu Lukman, tuh satu lagi Sandy. Saya bilang, ini yang gemuk nih, saya bilang. Sandy kemana ya? Saya bilang gitu kan. Iya Om, tadi kan main di sini. Main petak umpet belum ketemu-temu Om, makanya kita bingung. Tuh tadi kata si Lukman bilang kayak gitu kan. Ah, masa sih hilang? Gak mungkin lah. Ya, coba cari-cari yuk. Carilah kita tuh. Nyari-nyari. Kurang lebih 1-2 jam gak ketemu Bang. Itu kira-kira sekitar jam 8 sampai jam 10. Kita nyari malam. Itu gak ketemu. Si Sandy ini gak ketemu. Kata saya, ini jangan-jangan mitos apa gimana ya. Ngomong lah saya sama orang tua. Mah ya, ini tadi ini gini-gini pada main tak umpet. Ada nih anak tetangga nih, cucunya Mbah ini gitu kan, namanya Sandy. Katanya sih hilang, gak ketemu gimana, orang tadi main bareng-bareng kok. Di sono emang lu gak ngeliatin gitu. Yang ngeliatin kan ada adik juga, masa gak diliatin? Ya terus gimana? Ya gak tahu. Nah terus coba keluarlah tuh. Nyokap keluar, sama tetangga yang tadi saya bilang bawa mobil, sama supir juga keluar, bokap masih di kamar. Terus keluarlah semua tuh ramai kan di jalanan, bilang katanya, ini Sandy nggak ada. Gitu. Nah, saat itu mulai deh tuh cari-carian, ya itu kira-kira lebaran hari ketiga kayaknya. Tuh pas kejadian itu malam, nyari lah, kita cari tuh. Malam itu juga jam 10 nggak ketemu, kita infoin sono sini. Sekitar jam 11-an karena saya di situ posisi udah bisa dibilang beranjak dewasa ya, masih udah SMA lah. Jadi boleh keluar bareng-bareng mereka. Jadi mereka bilang kalau yang masih kecil-kecil nggak boleh ikut-ikut nyari, biar di rumah aja, biar orang dewasa. Jadi akhirnya saya ngikut nih Bang, nyari-nyari si anak ini. Itu dicari, kagak ketemu intinya mah. Nyari di sawah, kan deket situ depan rumah. Jajaran ini nih sawah Bang, parit-parit gitu kan air. Ada kebun jagung, kagak ada Bang. Kita udek-udek gitu, kita cari-cari kagak ada. Sampai tuh kalau orang desa tuh bilangnya apa ya, bayan ya kalau misalnya ada tuh sekdesnya lah. Itu sampai turun tangan, nyari-nyari tuh nggak ketemu Bang. Si Sandy nggak ketemu. Sampai akhirnya besokannya, saya udah panik. Ya itu saya ingat sama mama kan bilang, mah gimana coba minta tolong sama Pak Ade.
kan orang bisa lah gitu kan, dalam artian saat itu ya udah coba aja yuk samperin. Udah saya ajak orang tuanya si Sandy ini ketemu adik saya, temulah kita karena momen lagi lebaran juga kan, kita bilang silaturahmi segala macem. Ya sekarang ngomong tuh tadi si Sandy ini menghilang tadi malam habis Isya begini, woi saya ceritain di situ. Oh itu mah udah biasa, kata Pak Ade saya. Biasa gimana Pak Ade? Ya makanya kalau di sini tuh anak-anak kecil sebenarnya kalau bisa jangan main tuh lebih dari habis Isya, maksimal tuh maghrib lah, habis maghrib gitu. Dan kalau bisa bahkan jangan keluar anak-anak kecil tuh, ya kan? Karena apalagi dia ini notabene kan dari luar ya, bukan orang asli situ. Kalau orang asli situ mah nggak bakal gimana-gimana. Ini masalahnya dari luar, dari daerah pulang kampung, ya mungkin dia ngeliat yang beda gitu kan, diajak kan tadi gitu. Nah diajak gimana? Udah nangis-nangis nih keluarganya kan. Udah ibu tenang, bapak tenang, siapin aja ibaratnya kayak sajen lah gitu-gitu ya. Ya rokok, ya kopi, apa menyam segala macam. Lu kan dibeliin tuh kayak bunga-bunga, buah disiapin. Besok pagi disiapin kan ya, subuh. Besoknya kita cari malamnya tadi gitu. Biar ibu atau bapak, kalau emang ibu nggak kuat bapak aja ikut nyari. Jadi di hari ke-4-nya ini pagi ketemu sama Pak Ade saya, dibilangin besok subuh kita bikin. Ntar kita coba ritualin, kalau emang bisa ya insya Allah bakal kembali anaknya gitu. Jadi ya udah kita coba dibuatin tuh sajian segala macam di hari ke-4 itu subuh. Sebelum subuh jadi jam 3-an kita kumpul di rumah Pak Ade saya, ngikutin arahan dari dia aja. Jadi dia masih arahan kayak pas di saat itu ya, ini suruh bawa tumpengnya gitu kan, nih ke arah sana, terus kamu ngapain gitu kan diarahin. Udah kita ikutin jalan. Yang saya waktu itu lakukan ya cuman bawa nampan isinya kopi, teh gitu, susu saya bawa. Yang saya lihat di saat itu adalah pematang sawah. Saya suruh ikutin jalan, di tengah-tengah ada gubuk. Gubuknya ketutup bang, kayak pakai kerek gitu bang. Pakai kerai, ketutup. Terus Pak Ade saya paling depan nih. Pas lagi jalan, saya ikutin, berhenti, dia berhenti, kita berhenti semua dong, orang di tengah sawah. Jadi jalan benar-benar setapak bang, setapak sawah. Sampai di situ berhenti, terus dia bilang, minta tolong dong ini turun ke sawah sebentar, siapa minta tolong dibuka kerainya, gitu kan. Bacanya ini dikasih tahu mantranya. Habis itu baru buka, usap mukanya, maksudnya usap wajah kita baru buka. Pas habis itu dicoba sama orang tuanya langsung kan, tadinya mau orang sekitar situ atau gimana. Akhirnya inisiatif dari Pak Ade saya bilang, udah deh bapaknya aja sini, bacain ini. Terus habis itu usap mukanya, panggil nama anaknya 3 kali, dibuka lah kerennya, si kerainya itu. Saya nggak percaya bang, pas dia lakuin itu sambil bawa nampan, dibuka kerainya pakai tangan kiri gini, set, anaknya lagi duduk di situ. Ada bang. Ajaib banget ya. Ada di situ ternyata. Lagi ngapain ya? Lagi makan dong. Hah? Lagi makan. Makan apa? Nah, makannya ini yang saya lihat ya saat itu kan kita kaget ya di situ kan. Lah itu si Sandy, langsung buru-buru nih. Udah sawah kita injek-injekin aja dah tuh. Ke situ kita taruh-taruhinnya kan situ. Yang kita lihat si Sandy lagi duduk, posisinya kayak gini bang, kakinya gini ya. Lagi makan, asik aja bang makan. Tapi mukanya datar gitu. Kita panggil-panggil pun nggak ngerespon. Sampai akhirnya Pak Ade saya entah dengan doa apa ya, dengan cara apa, ditepuk gini pundak sininya 3 kali, baru dia sadar. Sadar tuh juga nggak yang sadar kaget gitu, enggak, cuma kayak bengong. Dia bilang, aku di mana? Terus dia langsung lihat bapaknya kan di situ ya, ayah, langsung dipeluk tuh, dipeluk ayahnya dia kan, dipeluk, digendong lah. Yang kita lihat makanannya itu daun pisang, ada cacing, ada kayak belatung kecil-kecil gitu, ayam busuk gitu bang, kayak ayam udah basi, pokoknya udah hitam-hitam gitu bang. Dan di saat
itu kan kita langsung evakuasi dulu dong. Si anak ini evakuasi dulu, pergi dari situ. Udahlah dianggap itu udah selesai ya, maksudnya ritualnya berhasil. Ini anak bisa datang ada di situ posisinya. Oke. Jadi ya udah akhirnya si gubuknya ini sama warga situ inisiatif dirobohin, dihancurin, robohin, terus anak itu dievakuasi balik nggak ke rumahnya, tapi ke rumah Pak Desa dulu. Maksudnya biar dibersihin dulu, dinetralisir ya kan. Dinetralisir di rumah, suruh mandi, jadi bajunya tuh kotor bang, kotor, tangan-tangannya ini tanah-tanah gitu kan. Suruh mandi dulu, kebetulan di rumah Pak Desa juga ada ibunya, gantiin baju segala macem, duduklah nih anak, kasih minum, ditanyain baru. Si Sandy ini tanya gini, kamu habis dari mana? Gituin sama Pak Desa. Dijawab mantu anak, namanya anak kecil kan polos ya bang. Tadi aku lagi main, katanya. Pundak aku nih sebelah kanan tepuk. Pas aku nengok belakang ada nenek-nenek. Gitu. Nah terus nenek-nenek ini bilang, katanya, Dek dari mana? Ditanyalah dia. Dijawab dari Jakarta. Oh ya nenek punya kue. Kamu mau nggak? Gituin. Yuk ikut ke rumah nenek. Itu dia ngikutin itu nenek-nenek itu. Jadi dia ceritanya tuh si nenek-neneknya ini rumahnya ada di tengah sawah. Nah, terus habis itu ya benar-benar itu rumah cuma rumah dia doang di sawah itu. Nah, terus habis itu disediain makanan bang, bener. Tapi kan ya gitu kondisinya, dia nggak sadar bahwa itu ya bukan makanan manusia. Gitu. Dibilangin kayak gitu baru dia langsung mual kan. Kamu nggak tahu itu tadi aku lihat itu mie ya katanya. Mie, nasi, ada kue, ada ayam apa? Kata dia ayam bakar lah gitu kan. Yang bener ayam, tapi kan kondisinya kayak udah busuk gitu. Gitu. Nah itu dari situ tempat yang ya udah dikasih pengumuman bahwa ya buat para pendatang dibilangin nih dari sore nih bang, dari asar untuk apa jangan membiarkan anak-anak keluar sendiri tanpa dampingan orang dewasa lepas maghrib nggak boleh. Ya, misalkan pun mau sholat juga nggak boleh. Nah setelah itu juga ada pernah kayak gitu. Karena ada anak kecil cewek ya itu si Sinta ini kan tetangga saya persis. Pulang tapi nggak pulang ke rumah. Totonya dia ada di jalanan sana di depan. Tapi kata dia pulang. Kayak tadi anak tadi bilangnya ke rumah nenek-nenek diajak makan, ternyata enggak gitu. Ternyata dia malah diajak kemana tahu, dan dia bilang katanya perasaan baru sebentar gimana udah 1 hari 1 malam dia nggak pulang kayak gitu ya. Jadi ya itu salah satu kisah horor saya bang selama perjalanan mudik, terus apa yang dialami di sana kurang lebihnya kayak gitu bang. Oke. Berarti pas di kampung ini berapa lama? Ya sekitar seminggu. Sekitar seminggu. Nah pulangnya ini mengalami kejadian lagi nggak? Iya ada. Oh, tapi nggak terlalu parah ya? Ya dibilang nggak terlalu parah ya, hampir ngerenggut nyawa sih waktu itu. Gara-gara apa? Kaitannya itu tadi yang saya bilang masalah orang tua ya, bokap. Oh masalah pribadi ya? Iya jadi yang tadi soal kerjaan itu baru, jadi saat itu emang karirnya almarhum bapak lagi naik-naiknya, mungkin nggak seneng kali, ada yang seneng temennya, ya dibikin lah kita jadi berantakan. Jadi kalau kata Pak D saya itu bilangnya kena teluh inggih bang. Teluh inggih? Iya, saya juga kurang paham ya, itu teluh inggih itu apa gitu. Jadi katanya kita kena itu, jadi harusnya mati semua ya, maaf ya. Dalam perjalanan itu harusnya habis semua. Oke. Jangan sampai kaki kita nih nginjekin tanah itu di rumah sendiri. Sampai pulangnya pun kena juga. Hampir itu kita. Dan tapi selamat ya? Alhamdulillah. Selamat karena apa? Selamat karena apa ya waktu itu? Jadi ya kita sadar aja bahwa itu kendaraan bermasalah tiba-tiba. Waktu di mana? Di tol Karawang bang. Karawang Barat. Udah deket. Udah mau sampai rumah. Sampai rumah ya? Iya, jadi kan pulang nih. Kita siang bang, jam 10. Jam 10-an lah kita nyampe situ.
Nyampe, Tol Cikampek. oh cepet berarti. Iya, jadi kita kan berangkat dari Jawa nih jam 1 jam 2 malam ya. Kita berangkat waktu itu nyampe sekitar Cikampek itu jam 10-an. 10 Pagi. Oh. 10 pagi. Oke. Lagi rame-ramenya bang. Itu sampai heboh itu di jalan tol. Jadi mobil kita kan iring-iringan nih bang. 2 mobil. Posisi mobil bokap di depan. Lagi ngebut bang. Kalau jalan tol itu kan sebelah kanan buat mendahului harus ngebut bang. Posisi. Lagi ngebut, kita juga lagi ngikutin ngebut dia. Tiba-tiba nih, kebayang nggak? Kita ngeliat dari depan nih, kaca kita nih depan. Mobil depan nih ngebul bang. Asap semua. Mobil yang Ditumpangin bokap sama nyokap sama adik. dari kap depannya. Iya di dalamnya udah asap semua. Misalnya kan kelihatan bus gitu loh asapnya jadi langsung putih. Oke. Kelihatan banget itu bang. Siang-siang pada lagi ngebut akhirnya tuh yang saya lihat sih kayaknya dia bukan hilang kendali ya, tapi hilang tenaga tuh mesinnya. Jadi Kayak langsung- overload gitu ya. Iya jadi kayak apa sih overload ya. Overheat. Oh, overheat. Iya. Kayak mobil panasan, mesin panasan dia langsung untungnya langsung ke kiri aman. Kita langsung apa istilahnya kita langsung kawal ya di belakang. Pas ngeliat kondisi kayak gitu kan, kenapa tuh boro-boro kita mau nelpon kan ke depan, cuma bisa ngelakson doang. Tin, akhirnya ke kiri, banting kiri tuh, banting kiri, buka jendela semua mungkin ya kaca saat itu asap udah mana-mana. Kita berhenti di belakangnya. Nah pas kejadian itu mobilnya kan udah di pinggir ya bang, udah pinggir. Ini mereka masih di dalam bang. Ini sih apa sih? Seat beltnya nggak bisa dibuka bang. Di saat itu macet bang. Semuanya itu ada bokap, supir, ada nyokap, ada adik, ada RT. Panik itu saya saat itu. Karena saya mikir ini gimana caranya, ya udah saya ambil kunci roda, saya pecahin kacanya. Semuanya yang bisa buka pintu lah. Nah itu emang saya ngerasain asapnya beda bang. Asap mobil kendaraan yang bermasalah pasti kan baunya bau asap ya. Ini baunya bau kemenyan bang saat itu. Baunya bau kemenyan. Asapnya? Iya. Mau pecahin kacanya kan just baru tuh keluar asap tuh. Kan kebukanya dikit doang kan kacanya, mau gak mau gue pecahin kan bareng sama tetangga gue. Gue tarik nyokap gue dari mobil itu. Bokap juga karena kondisinya tangannya kan patah aja cuma gini doang kan. Gue tarik dari situ keluar. Keluar semua. Kita jalan merangkak pelan-pelan tuh bang waktu itu. Langsung der. Mobil kap depannya langsung bunyi ngeletup. Gimana tuh? Oh, Duh, rasanya pada saat itu. Nah udah gak karuan bang saat itu. Untungnya kayak ya masih dikasih selamat. Iya. Bokap juga sampai ngeliatin nangis dalam artian gue baru lihat sih saat itu bokap gue nangis ya karena gak pernah. Nangisnya kenapa pas setelah kejadian itu baru gue tanya. Nangis dia ternyata bukan karena mobilnya. Gak peduli dia mobil bisa beli lagi gitu. Masalahnya ada nyawa, ada anak di situ, ada istri, bahkan ada dia. Ya alhamdulillahnya masih bisa selamat gitu loh. Ya udah di situ kita tinggal aja mobil ya, dipanggil ada mobil damkar waktu itu datang derek segala. Ya udah dikeluarin mobil itu dari area tol. Yang gue ingat Kerawang Barat itu. Terus sampai saya dari situ kan kita akhirnya jadi numpuk nih satu mobil 7 orang ya. Kita ngikutin mobil derek itu sampai ke bengkel terdekat dari pintu tol. Diperiksa lah, dicek semua. Anehnya kalau kata montir ya mekaniknya. Ini ternyata terjadi overheat. Yang tadi benar tuh panas dari si radiator ini ternyata mampet. Dan gak masuk akal buat gue. Itu mampet karena mobil bokap gue itu paling ini banget deh untuk perawatan, Dijaga ya? dijaga banget karena emang itu mobil dia sehari-hari. Iya Itu juga bukan mobil sedan yang istilahnya kayak sedan biasa ya. Ya bermerek lah gitu, kayak gak mungkin ini bermasalah kata bokap. Jadi ya udah dari situ dirapihin, turun mesin juga waktu itu, putusin mungkin seminggu ya, kemudian dijual. Langsung dijual? Langsung dijual, ganti lagi. Gak mau bokap. Nah berarti urusan bokap sama yang gak seneng sama
bokap gimana tuh akhirnya? Nah akhirnya gue tahu sih orangnya siapa. Oh ya nggak seneng gitu. Iya. Masih keluarga juga atau kerabat dekat bokap? Bener-bener teman kerja sih, pure. Gue Bener-bener deket tapi. Iya. Jadi sama-sama satu, kalau bahasa orang dulu mah satu litingan lah. Satu tongkrongan Satu lah ya. tongkrongan Iya, gitu bang. oke. Tapi dia nih aneh menurut gue. Dia yang promosiin bokap gua. Akhirnya bokap gue bisa naik begitu melejit karirnya. Tapi dia nggak seneng. Iya dia nggak seneng. Dia nggak seneng kan aneh ya. Gitu. Kalau emang lu mau dipromosin ya udah, ambil aja kan kesempatan itu. Kenapa harus ini? Padahal kan lu juga sama, kuliahnya juga bareng, kerjanya bareng. Gitu. Oke nih Bang Adit. Bang, akhirnya kan semuanya itu alhamdulillah selamat ya. Alhamdulillah. Dari ya perjalanan maut inilah jatuhnya. Mm-mm. Nah ketika ini Bang mengalami semua kejadian dari makan di warung yang katanya sudah nggak ada, Orangnya nggak ada. terus sampai ngelihat kepala yang awalnya itu kelapa ya, yang awalnya kelapa itu terus sampai terperosok di sawah. Tuh, mobil. Nah, gimana tuh perasaan dari keluarga dan diceritakan kepada keluarga di kampung? Ya, perasaan keluarga sih karena tadi tahu juga berita ini dari si Pak Desa bilang ternyata ini memang dimanipulasi segala macam. Ya, satu sisi pasti emosi lah gitu kan, kesel satu. Emang salah dia apa? Kayak gitu kan, sampai harus kayak gini. Harus dikerjain, emang gak cukup kemarin kan bokap udah sampai dibikin celaka kayak gitu. Kenapa harus keluarganya? Tapi ada kepanikan berlebih gak sih dari keluarga Bang Adit atau dari keluarga? Ada, sampai kayak apa aja dibawa dulu di rumah. Taruhin ini, nanemin itu gitu. Kayak bambu kuning lah gitu-gitu kan. Suruh bawa bambu kuning dari kampung, tanem. Terus naruh apa sih? Dulu tapal kuda apa? Ya. Ya kan di depan pintu lah, kayak gitu-gitu, kaca lah, macam deh. Nah satu pertanyaan yang ini Bang, yang ketika makan di warung itu, itu rasanya gimana Bang? Rasanya enak, biasa. Maksudnya biasa ya? Biasa aja, kayak kita makan pecel lele pada umumnya. Nggak ada perubahan sama sekali? Nggak ada sih, enak-enak aja. Tapi kenyang? Kenyang mah, alhamdulillah kenyang. Cuman ya aneh aja, masih bayar nggak mau gitu kan. Orangnya juga pucet gitu kan, polos, flat gitu loh, datar aja. Tapi bener-bener pure di deket-deket situ nggak ada perkampungan? Kagak ada bang. Hutan Hutan jati semua? aja iya. Pohon-pohonnya gede-gede semua, tinggi-tinggi kan. Mana ada perkampungan, apalagi ada warung, bingung juga saya. Iya. Ada warung. Emang ketika pas mau masuk situ nggak ada rasa curiga apa sama itu warung? Ya pasti curiga mah awalnya kan ngerasanya ya satu tadi logikanya kayak nggak mungkin deh kayaknya gitu. Tapi ada kan gitu kalau kita bilang kayak Nggak ngucek-ngucek mata gitu? ya pasti lah orang melek gitu ya, kayak ngucek mata bener enggak ya, emang ada warungnya. Mau gimana kan? Kita makan aja biasa, cuman ya itu dari awal pedagangnya aneh itu. Ya, Kok dia datar aja, tanya ini itu diem aja. Terus dia pesan kayak gini kayak gitu, kok aneh ya. Tapi ya kita mikirnya positif aja bahwa dia emang orang baik lah, emang benar-benar pedagang. Ya, dan kita juga mau ngebantuin ya, ngasih tahu jalur ya. Alhamdulillahnya. Oke, Bang Adit sekali lagi terima kasih nih Bang. Ya. Sudah mau membagikan sebuah kisah pengalamannya nih ketika pulang kampung ke Kebumen. Iya. Ke tepatnya di Gombong. Iya. Makanya pas gue dengar cerita lu, gue juga sempet pernah ke daerah sana, ke daerah Gombong. Oke, Bang Adit sebelum mengakhiri cerita nih, punya pesan-pesan nggak buat temen-temen yang nonton kisah Bang Adit pada malam kali ini? Silakan. Ya pesannya untuk saat ini sih udah musimnya mudik ya, hati-hati di jalan. Buat yang berkendara jangan lupa istirahat. Itu aja. Terus kalau buat yang tadi ya hati-hati deh, karena orang nggak semuanya suka sama kita. Iya benar juga. Itu aja. Oke, Bang Adit sekali lagi terima kasih nih.
Iya, sama-sama Bang. Oke, mungkin itu aja. Gue Nardi pamit undur diri. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.